semangat pagi teman-teman BNG kelas di Lab ini 2024. Tentunya masih bersemangat kan? Sekarang day ke-8, tentunya sisa lagi 13 hari lagi. Nah, oke baik, perkenalkan nama saya Coach Dewi Lestari, Coach pendamping di BNG kelas Lab Mei 2024, dan saya memberikan edukasi mengenai air. Check it out. Oke, baik, air. Nah, seperti ini air. Air merupakan zat yang esensial yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Oke, dalam cuaca sedang pun, orang dewasa yang sehat bisa bertahan tanpa air 10 hari, dan anak-anak bisa bertahan hingga 5 hari. Dan sebaliknya, kemungkinan untuk bertahan hidup selama beberapa minggu tanpa makanan. Nah, di sini sendiri terdapat 2 poin, itu ada di dalam sel dan di luar sel. Di luar sel atau ekstraseluler itu dari pembuluh darah, dari luar jaringan sel pembuluh darah. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita mempelajari tentang fungsi air. Fungsi air itu yang pertama sebagai penyusun materi di dalam sel tubuh. Nah, di dalam sel tubuh kita ada kandungan air dan berbagai jaringannya. Jaringan yang pertama itu ada lemak. Nah, lemak kadar airnya sekitar 20%. Yang kedua itu ada tulang. Tulang kadar airnya sekitar 25 hingga 30%. Dan ada jaringan konektif. Konektif ini kadar airnya sekitar 60%. Dan ada hati. Nah, hati itu kadar airnya sekitar 70% dan seterusnya. Baik. Untuk fungsi air yang kedua itu sebagai pelarut, di mana air di dalam pembuluh darah itu 3-5 liter membawa zat-zat hormon atau zat-zat gizi hormon di dalam sel dalam tubuh kita itu dapat berfungsi dengan baik. Di dalam darah itu terdapat 90% air dan membawa sisa-sisa makanan, sisa-sisa metabolisme, karbodioksida, urea ke organ-organ tersebut dan membuang zat-zat tersebut melalui kulit, ginjal, dan paru-paru. Air dalam jaringan interstisial menangkap zat gizi di mana hormon dan sisa metabolisme yang keluar dari sel melalui membran. Nah, di dalam air sendiri terdapat sel yang berfungsi melarutkan berbagai zat dan membawanya masuk ke dalam organel sel. Fungsi air selanjutnya itu sebagai atau berperan dalam saluran pencernaan di mana membantu dalam mastication atau softening makanan sebagai cairan saluran pencernaan atau membantu pergerakan makanan dalam saluran pencernaan kita. Oke, untuk selanjutnya itu sebagai komponen utama cairan tubuh dan pelumas sendi, di mana memudahkan sendi berfungsi tanpa menimbulkan rasa sakit. Pentingnya cairan dalam tubuh kita, ketika seseorang kekurangan air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka orang tersebut akan mengalami dehidrasi. Di mana warna urin kita menentukan kesehatan kita, di mana yang terbagus itu adalah bening. Dan yang kedua, kuning pudar dan kuning muda. Dan untuk warna yang sangat kita harus waspadai antara kuning hampir orange, coklat, orange menyala, dan warna coklat tua. Baik, untuk teman-teman yang suka konsumsi air itu dapatkan manfaatnya menjaga kelembaban kulit dan bisa mengangkut nutrisi dan membuang kotoran dalam tubuh kita dan bisa sebagai pelumas sendi. Kebutuhan air harian setiap orang berbeda-beda. Untuk orang dewasa tentunya 8 gelas sampai dengan 2 liter per hari. Dan sumber air bisa didapatkan dari 80% dari minuman dan 20% dari makanan. Kebutuhan air berdasarkan berat badan. Nah, berapa banyakkah air yang harus kita konsumsi setiap harinya jika berat badan kita 45 kilo? Nah, tekanan airnya sekitar 1,9 liter. Dan jika berat badan kita ada di 70 kilo, itu kebutuhan air kita sekitar 2,9 liter. Nah, dan jika berat badan kita ada di 100 kilo, itu kebutuhan air kita ada di 4,3 liter. Anda akan membutuhkan banyak asupan air, itu yang pertama saat beraktivitas berat seperti olahraga, bersepeda, saat cuaca panas, dan saat Anda demam dan diare. Sedangkan wanita menyusui disarankan konsumsi air sekitar 3,1 liter per hari. Nah, siapa nih teman-teman yang terhidrasi atau gejala tubuhnya sudah tidak terhidrasi dengan baik? Nah, itu ada poin yang pertama, itu menyebabkan sakit kepala dan jarang buang air kecil dan haus berlebih. Coach Dewi akan menambahkan tips atau memenuhi kebutuhan air per hari. Itu yang pertama, sediakanlah gelas atau botol air di meja Anda atau tas Anda saat beraktivitas. Yang kedua, cobalah untuk membiasakan minum air putih setiap waktu makan dan mengonsumsi cemilan. Oke, untuk yang terakhir, Anda bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Dan misalnya dengan teh Herbalife Nutrition favorit Anda, dengan konsentrat, dengan NRG, ini dapat merangsang haus dan menambah minum air setiap hari. Terima kasih. Oke, tetap bersemangat. Sampai jumpa. Dadah.